Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali, saya akan membawakan garis besar pelajaran sekolah Sabat yang menjadi inti pelajaran pada pelajaran yang kedua untuk triwulan ini. Judulnya adalah Ajarlah Kami Berdoa. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda mengalami penderitaan, putus asa, dan merasa bahwa hidup ini tidak adil? Lalu kemudian dalam situasi itu Anda mulai membuat pertanyaan, di mana pertolongan Tuhan dalam situasi seperti ini? Jika ya, maka kitab Mazmur adalah buku atau bacaan yang tepat untuk Anda. Mengapa? Ada 4 alasan paling mendasar yang juga adalah inti pelajaran kita. Pertama, karena Mazmur mengingatkan agar kita terus berdoa. Kehidupan orang Kristen harusnya tidak terlepas dari berdoa. Dan kebiasaan berdoa harus dibangun dan dipertahankan. Pada waktu kita membaca kitab Mazmur, coba renungkan apa yang Anda baca di dalamnya. Kemudian bawa itu ke dalam kehidupan kita. Refleksikan. Apakah yang sudah sesuai dengan firman Tuhan itu dalam diri saya dan apa yang belum? Apa yang harus saya perbaiki? Kita renungkan dan dievaluasi dengan kehidupan kita. Mazmur adalah doa. Maka ketika kita membaca kitab Mazmur, sebetulnya kita sedang membaca doa orang-orang yang memohon kepada Tuhan. Dengan demikian, kita pun perlu berdoa kepada Tuhan sebagai bentuk kebutuhan pribadi kita. Yang kedua, Mazmur mengajari kita percaya walau situasi sangat sulit sekalipun. Salah satu Mazmur yang berisikan aduan tentang penderitaan dalam kehidupan adalah Mazmur 44. Di sana penulis dengan lugas menjelaskan secara terbuka tentang kesulitan yang dihadapinya. Ada 27 ayat dalam kitab Mazmur pasal 44, 18 ayat di antaranya berisikan tentang aduan tentang sulitnya kehidupan ini. Namun yang menarik, walau penulis sudah dengan gamblang menuliskan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, maka 9 ayat yang lain berisikan tentang ekspresinya, tentang keyakinannya bahwa Tuhan akan menolongnya. Terlihat di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Penulis katakan, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan. Yang ketiga, Mazmur mengajari kita untuk terus memuji Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Mazmur banyak sekali berisikan tentang ratapan. Ada ungkapan perasaan ketika hancur di sana. Keluhan atas perlakuan tidak adil. Dan perasaan ketika seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Salah satunya adalah Mazmur pasal 22. Tapi coba perhatikan. Ketika pemazmur sudah bercerita tentang ratapan, ia kemudian berpindah menyampaikan pujiannya kepada Tuhan. Artinya apa? Mereka mengalami perubahan spiritual. Demikianlah seharusnya seorang Kristen, pengikut Kristus. Dengan iman kita harus percaya bahwa seberat-beratnya hidup, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Jadi kita tidak boleh larut dalam keputusasaan. Jangan terus-menerus mengasihani diri. Kemudian kita juga terus-menerus mendramatisir keadaan. Itu hanya akan semakin memperberat keadaan hidup kita. Membaca Mazmur membantu kita melihat sesuatu melampaui keadaan kita yang sekarang ini. Kalau sekarang kita sedang berkesusahan, dengan membaca Mazmur, kita bisa lihat bahwa ke depannya kita akan terbebas dari kesusahan ini. Yang keempat, Mazmur mengajari kita agar tidak berfokus pada diri sendiri ketika kita berdoa. Lalu kepada siapa kita harus fokus? Pertama, kita harus fokus kepada Yesus yang penderitaannya jauh melebihi penderitaan kita semua. Itu adalah inspirasi terbaik bagi iman Kristiani. Ketergantungan Yesus kepada Bapa mengajari kita agar kita juga tergantung dan fokus kepadanya. Kemudian
Membaca kitab Mazmur juga menyadarkan kita bahwa ternyata bukan hanya kita yang menderita. Orang-orang lain juga menderita. Para penulis Mazmur pun menderita. Tetapi mereka sudah berhasil keluar dari situasi sulit itu. Bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Tuhan yang menolong mereka. Ingatlah, kita tidak dalam keadaan sendirian ditinggalkan Tuhan. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25 katakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Kemudian, Mazmur juga mengajari kita agar kita juga memperhatikan orang-orang lain yang menderita di sekitar kita. Sekalipun mungkin kita merasa kita butuh pertolongan, tapi keberadaan kita pun harus memperhatikan orang lain yang menderita. Karena dengan pertolongan Tuhan sajalah kita akan dapat lewat dalam segala penderitaan dan juga menuntun orang datang kepada Yesus. Kitab Mazmur dibentuk bukan dengan renungan-renungan yang sulit dipahami. Itu adalah lagu yang dibentuk dari masalah-masalah. Seperti masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari. Kita sering bertanya, mengapa Tuhan? Atau mungkin berapa lama lagi Tuhan? Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain untuk mengekspresikan kekhawatiran dan penderitaan kita. Tapi apapun itu, nikmatilah membaca kitab Mazmur. Renungkan kasih Tuhan di dalamnya dan juga pertolongan yang akan Tuhan berikan. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga menjadi berkat dan membantu kita dalam belajar secara pribadi, menyelidiki secara pribadi, agar berkat-berkat pun menjadi bagian kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.